Ini adalah suatu kisah yang penuh makna. Kali ini mengisahkan tentang Nyi Roro Kidul yang mendatangi Padepokan Gus Samsudin untuk mengungkap kebenaran mengenai apa yang telah terjadi di sana. Apa maksud sebenarnya dari Nyi Roro Kidul? Bagaimana kelanjutan kisah menarik ini? Langsung saja kita ke kisah lengkapnya yang syarat makna dan membuat kita merinding penuh haru. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian Kabupaten Kota Blitar, terdapat sebuah padepokan bernama Nur Zat Sejati. Padepokan ini berdiri dengan kokoh di atas tanah yang luas, dengan gerbang kayu besar yang selalu terbuka bagi mereka yang mencari pertolongan. Di dalamnya, terdapat aula utama yang sering dipenuhi oleh orang-orang yang datang mencari kesembuhan. Pada malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, puluhan orang berdatangan dengan harapan mendapatkan mujizat dari seorang pria yang mereka anggap sebagai penyembuh sakti, Gus Samsudin. Mereka datang dari berbagai daerah, bahkan ada yang rela menempuh perjalanan berhari-hari untuk bisa bertemu dengannya. Mereka membawa harapan, kepercayaan, dan dalam beberapa kasus, keputusasaan. Suasana di aula utama sangat padat dan sesak. Orang-orang duduk bersila, menunggu giliran dengan sabar. Beberapa terlihat gelisah, memeluk diri sendiri atau berbisik dengan keluarga yang menemani mereka. Di sudut ruangan, beberapa santri yang membantu Gus Samsudin sibuk mengatur antrean agar setiap pasien bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan sang guru. Nama Gus Samsudin telah dikenal luas di pelosok negeri. Konon, ia memiliki ilmu yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang tak bisa disembuhkan oleh dokter. Dari sakit fisik seperti lumpuh dan kanker, hingga gangguan mistis seperti kerasukan dan santet, semuanya bisa ia atasi hanya dengan sentuhan tangan dan bacaan mantra. Mitos tentang kemampuannya berkembang dari mulut ke mulut. Ada yang mengaku melihat pasien yang sudah lama tidak bisa berjalan tiba-tiba bisa berdiri setelah disentuh olehnya. Ada juga yang mengatakan bahwa ia bisa mengeluarkan benda-benda gaib dari tubuh pasien, seperti paku, jarum, atau bahkan ular kecil yang diduga ditanam oleh dukun jahat. Kepercayaan masyarakat padanya begitu kuat, hingga banyak yang rela mengorbankan harta benda mereka demi mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Banyak yang menjual ternak, sawah, atau bahkan berhutang hanya untuk membayar mahar pengobatan yang ditetapkan oleh padepokan. Malam itu, Gus Samsudin duduk di tengah ruangan dengan jubah khasnya. Ia tampak tenang dan penuh kewibawaan. Sorot matanya tajam, seolah bisa menembus jiwa setiap orang di hadapannya. Di sisi kiri, seorang santri membacakan daftar nama pasien yang akan diterima malam itu. Gus Samsudin selalu tampil dengan karisma yang kuat. Jubah hitam panjang dengan sulaman emas menghiasi tubuhnya, dan sorban putih terikat rapi di kepalanya. Setiap gerakannya terlihat terukur dan penuh keyakinan, semakin membuat orang-orang percaya bahwa ia memang seorang manusia pilihan. Di hadapannya, seorang pria paruh-baya berlutut dengan tubuh gemetar. "Gus, tolong saya. Sudah bertahun-tahun saya menderita penyakit aneh ini. Dokter bilang tidak ada yang salah dengan tubuh saya, tetapi saya selalu merasa panas dan sulit tidur. Saya juga sering melihat bayangan hitam di rumah saya," ujarnya dengan suara parau. Gus Samsudin tersenyum tipis. Ia menutup matanya sejenak, lalu mengangkat tangan kanannya ke atas. Suasana menjadi hening. Semua pasien menahan napas, menunggu keajaiban. "Jangan khawatir," kata Gus Samsudin dengan suara pelan namun penuh keyakinan. "Gangguan ini berasal dari makhluk tak kasat mata yang mengganggu hidupmu. Aku akan mengusirnya." Ia mulai membaca mantra dalam bahasa yang sulit dimengerti. Tiba-tiba, pria parubaya itu berteriak dan tubuhnya terhempas ke belakang. Beberapa santri segera menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terbelalak, semakin yakin bahwa Gus Samsudin memiliki kekuatan luar biasa. Tidak hanya penyakit fisik, banyak orang yang datang ke padepokan ini karena merasa mengalami gangguan supranatural. Beberapa mengaku sering mengalami mimpi buruk, melihat sosok hitam di sudut kamar mereka, atau bahkan mendengar bisikan-bisikan gaib yang terus menghantui mereka. Seorang wanita muda dengan kerudung lusuh maju ke depan dengan wajah penuh ketakutan. "Gus, setiap malam saya merasa ada sesuatu yang duduk di atas dada saya. Saya tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram tubuh saya," katanya dengan suara bergetar. Gus Samsudin mengangguk pelan.
Kamu sedang diganggu oleh jin yang ingin merasukimu. Tenang, aku akan membantumu, ujarnya dengan penuh keyakinan. Ia meminta wanita itu duduk bersila di hadapannya, lalu meletakkan tangannya di atas kepala sang wanita. Dengan mata terpejam, ia mulai merapalkan doa dan mantra. Beberapa detik kemudian, wanita itu tiba-tiba menjerit keras. Tangannya mencakar udara seolah tengah bertarung dengan sesuatu yang tak kasat mata. Para santri segera menahannya agar tidak melukai dirinya sendiri. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu semakin percaya bahwa ilmu Gus Samsudin benar-benar sakti. Di tengah kerumunan, seorang wanita tua tampak duduk kaku. Tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar tanpa suara. Wajahnya terlihat jauh lebih pucat dibandingkan pasien lainnya. Tatapan matanya kosong, seolah jiwanya sudah tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Dengan langkah perlahan, Gus Samsudin mendekatinya. Ia menatap wajah wanita itu dengan penuh perhatian, lalu tersenyum. "Jangan takut, Bu. Setiap penyakit pasti ada obatnya," ucapnya sambil menepuk pelan bahunya. Tiba-tiba, wanita itu terjatuh ke lantai dan mulai menggeliat dengan gerakan yang tidak wajar. Dari mulutnya keluar suara menyeramkan, suara yang jelas bukan miliknya sendiri. Orang-orang di sekitarnya mundur ketakutan. "Tinggalkan tubuhnya. Aku perintahkan kau keluar," teriak Gus Samsudin dengan suara lantang. Seketika, wanita itu menjerit dan memuntahkan cairan hitam pekat. Tubuhnya kemudian terkulai lemas. Napasnya tersengal-sengal. Para santri membantunya duduk kembali. Sementara orang-orang yang menyaksikan kejadian itu menatap dengan takjub dan penuh keyakinan bahwa mereka baru saja menyaksikan keajaiban. Namun, jauh di tempat lain, sosok lain tengah mengamati kejadian ini dengan penuh perhatian. Dari istananya yang megah di bawah lautan, Nyi Roro Kidul menyaksikan semuanya melalui cermin mistiknya. Malam itu, ia memutuskan untuk turun tangan. Di kedalaman Samudra Hindia, jauh di bawah ombak yang bergulung-gulung, berdiri sebuah istana megah bercahaya hijau keemasan, berhiaskan mutiara dan bebatuan permata. Istana itu bukanlah istana biasa, melainkan kediaman sang penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Duduk di atas singgasananya yang terbuat dari karang putih, diapit oleh para dayang berparas elok, Nyi Roro Kidul menatap ke dalam cermin gaib di hadapannya. Cermin itu bukan sekadar pantulan, melainkan jendela ke dunia atas, tempat manusia menjalani kehidupan mereka. Matanya tertuju pada seorang pria berjubah hitam di padepokan. Pria itu sedang memimpin ritual penyembuhan, dikelilingi oleh orang-orang yang berlutut dengan penuh harap, menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepadanya. Namun, Nyi Roro Kidul dapat melihat sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia biasa. Ia melihat aura kegelapan yang menyelimuti pria itu. "Banyak manusia tertipu oleh ilusi ini," gumamnya pelan, namun suaranya menggema di dalam aula istana. Dia mengatasnamakan kebaikan, tetapi hatinya dipenuhi kesombongan. Apa yang ia lakukan tidak sesuai dengan ajaran yang benar. Para dayang saling berpandangan, menyadari bahwa sang ratu mulai terganggu dengan kelakuan manusia di dunia atas. Nyi Roro Kidul sudah lama menyaksikan bagaimana manusia mencari kesembuhan dengan berbagai cara. Ada yang mengandalkan ilmu medis, ada yang berpegang teguh pada ajaran agama. Namun, ada pula yang memanfaatkan mistisisme demi keuntungan pribadi, seperti yang kini dilakukan oleh Gus Samsudin. Lewat cerminnya, Nyi Roro Kidul melihat bagaimana pria itu mengaku memiliki ilmu penyembuhan. Ia membaca mantra, mengusap tubuh pasien, dan melakukan ritual yang tampak sakral. Namun, bagi mata batin Nyi Roro Kidul, semua itu hanyalah ilusi. Yang dilakukannya bukanlah penyembuhan sejati, melainkan tipu daya untuk menanamkan keyakinan palsu kepada mereka yang datang kepadanya. "Ini bukan jalan yang benar," bisiknya sambil menyipitkan mata. Dia mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, dan itu lebih berbahaya daripada kebohongan yang nyata. Dalam keheningan istananya, Nyi Roro Kidul menghela napas panjang. Sebagai penguasa yang telah lama hidup di antara manusia dan dunia gaib, ia tahu betul bahaya yang timbul jika seseorang menyalahgunakan ilmu. Apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin telah melampaui batas yang bisa ia biarkan. Nyi Roro Kidul tidak pernah sembarangan turun ke dunia manusia.
Ia hanya turun ketika batas-batas moral mulai kabur dan keseimbangan terganggu. Malam itu, ia bangkit dari singgasananya dengan tatapan penuh ketegasan. Aku harus turun ke dunia atas, katanya, membuat para dayang terperanjat. Apakah perlu, Baginda? Tanya seorang dayang dengan nada cemas. Ya, jika dibiarkan, lebih banyak orang akan terjerumus ke dalam kesesatan. Jawabnya mantap. Kebenaran harus ditegakkan. Dengan gerakan anggun, Nyi Roro Kidul mengangkat tangan kanannya, memerintahkan ombak di lautan untuk bergetar. Ombak itu segera membentuk pusaran yang semakin cepat, dan dari dalam pusaran tersebut, muncul selendang hijau yang melambai perlahan. Setelah mengenakan selendang itu, tubuhnya secara perlahan menghilang, berubah menjadi kabut tipis yang melesat ke atas menuju dunia manusia. Malam itu, angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa bersama kehadiran sang penguasa Laut Selatan. Di padepokan, ritual penyembuhan sedang berlangsung. Gus Samsudin baru saja menyelesaikan sesi dengan seorang pasien, namun ia merasakan keanehan. Hawa dingin yang tajam meresap ke dalam aula, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Perasaan ini jauh berbeda dari biasanya, terasa lebih berat dan mengusik. Gus Samsudin merenung, kenapa ruangan ini terasa aneh? Para santrinya mulai gelisah. Beberapa dari mereka saling memandang dengan ekspresi khawatir. Seorang santri mendekat dan berbisik, "Gus, saya merasakan energi yang kuat di sini." Gus Samsudin merasakan perasaan yang sama, namun ia tahu ini bukan gangguan biasa. Tiba-tiba, sebuah suara lembut namun berwibawa menggema di seluruh padepokan, membuat semua orang menoleh ke arah pintu masuk. Di sana, berdiri seorang wanita dengan aura yang begitu kuat. Ia mengenakan kebaya hijau berkilauan, dan selendangnya melayang ringan tertiup angin. Sorot matanya tajam, namun tetap menenangkan, memancarkan keagungan yang tak terbantahkan. Gus Samsudin berdiri dengan penuh kewaspadaan, menyadari bahwa makhluk yang kini berdiri di hadapannya bukan manusia biasa. "Siapa Anda?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu melangkah maju, dan setiap langkahnya terasa mempengaruhi jiwa mereka yang menyaksikannya. "Aku datang untuk menegakkan kebenaran," jawabnya dengan tegas. "Dan kamu, Gus Samsudin, telah menyimpang dari jalan yang benar." Suasana dalam ruangan menjadi hening. Semua orang menahan napas. Gus Samsudin, yang telah lama menganggap dirinya sebagai penyembuh sakti, merasakan ketakutan yang tak dapat dihindari. Aura wanita itu bukan sekadar kekuatan mistis, melainkan kewibawaan yang luar biasa. Namun, ia berusaha tetap tenang, mencoba menunjukkan keberanian di hadapan para pasien dan santrinya. "Jadi, siapa sebenarnya Anda?" tanya Gus Samsudin, mencoba mempertahankan kewibawaannya. Wanita itu melangkah maju dengan penuh keanggunan. "Apakah kamu tahu siapa aku?" tanyanya dengan suara tenang. "Aku datang bukan untuk mengganggu, tetapi untuk mengingatkan." Suasana di padepokan semakin mencekam. Para pasien dan santri mulai berbisik dan mundur perlahan, merasa ketakutan. "Mengingatkan tentang apa?" tanya Gus Samsudin dengan penuh rasa ingin tahu. Nyi Roro Kidul menghela napas pelan sebelum menjelaskan dengan suara yang dalam, "Jalan yang kau tempuh penuh dengan kebatilan. Kamu menggunakan nama agama untuk keuntungan pribadi." Seketika, suasana menjadi tegang. Pasien yang sebelumnya percaya pada kemampuan Gus Samsudin kini saling memandang dengan keraguan. "Benarkah itu?" bisik salah satu pasien pada yang lainnya. Gus Samsudin segera menguatkan dirinya, berusaha mengendalikan situasi. "Jangan percaya pada omongan perempuan ini," tegasnya. "Aku sudah membantu banyak orang. Aku menyembuhkan mereka dengan ilmu yang kumiliki." Namun, Nyi Roro Kidul hanya menggelengkan kepalanya perlahan, menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Samsudin tidaklah sesuai dengan kebenaran. "Kau telah menyimpang dari jalan kebenaran. Jika engkau benar-benar memiliki ilmu, mengapa engkau mempermainkan iman mereka? Mengapa engkau membuat mereka lebih percaya padamu daripada kepada Tuhan mereka sendiri?" Gus Samsudin menggenggam erat tangannya, merasa terpojok, namun egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahan. "Cukup," bentaknya. "Aku tidak peduli siapa kau. Ini adalah masaku.
Aku yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Di sekelilingnya, para santri dan pasien yang sebelumnya hanya menjadi penonton mulai mundur, merasakan ketegangan yang menyelimuti udara. Nyi Roro Kidul tetap tenang dan berucap, "Kesombongan hanya akan menjerumuskanmu lebih dalam. Aku memberimu kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Tinggalkan cara-cara yang menyimpang ini, sebelum semuanya terlambat." Namun, Gus Samsudin hanya tertawa sinis. "Aku tidak butuh nasihat darimu," katanya, suaranya lebih keras. "Aku sudah membantu banyak orang. Aku menyembuhkan mereka dengan ilmunya." Perubahan tiba-tiba melanda udara. Angin berhembus kencang, memasuki ruangan yang sebelumnya tertutup rapat. Tirai berkibar liar, lilin-lilin yang menyala mulai padam satu persatu. Para santri dan pasien mulai panik. "Gus, ini sudah tidak wajar. Lebih baik kita dengarkan dulu apa yang dia katakan," teriak seorang santri. Namun, Gus Samsudin tetap teguh, berdiri tegap menantang Nyi Roro Kidul. "Jika kau pikir aku akan tunduk kepadamu, kau salah besar." Nyi Roro Kidul menghela napas panjang, menanggapi dengan tenang. "Aku sudah mencoba cara lembut. Namun jika kau tetap bersikeras, aku tidak punya pilihan lain." Saat matanya terbuka kembali, cahaya hijau berkilauan mengelilingi tubuhnya, sebuah tanda bahwa peringatan telah berakhir. Tanpa peringatan, Gus Samsudin melompat dan melepaskan energi yang ia klaim sebagai ilmu penyembuhannya. Cahaya merah kehitaman menyembur dari tangannya, mengarah ke Nyi Roro Kidul. Namun, dengan satu gerakan lembut, Sang Ratu Laut Selatan mengangkat tangannya, menyerap energi tersebut ke dalam udara, menghilangkan serangan itu begitu saja. Gus Samsudin terkejut. "Apa?" Dengan langkah anggun, Nyi Roro Kidul bergerak maju, selendangnya melambai, sementara pusaran ombak hijau muncul dari udara dan menghantam Gus Samsudin, membuatnya terhempas ke belakang. Gus Samsudin segera bangkit, matanya dipenuhi amarah. "Aku tidak akan kalah darimu." Dengan penuh tenaga, Gus Samsudin menciptakan bayangan-bayangan hitam yang melesat cepat menuju Nyi Roro Kidul. Namun, dengan tenang, sang ratu menggerakkan selendangnya. Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu lenyap seolah tersapu oleh air laut. "Dengan ilmu seperti itu, kau ingin menantangku?" tanya Nyi Roro Kidul dengan nada penuh kekecewaan. "Kau bahkan tidak memahami kekuatan sejati." Kini, Gus Samsudin mulai merasa gentar. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa lawannya bukanlah makhluk biasa. Serangannya tidak memengaruhi Nyi Roro Kidul sedikit pun. Ia berusaha keras, tetapi semakin merasa terhimpit oleh energi yang menghisap kekuatannya. "Kenapa seranganku tidak berpengaruh?" gumamnya dalam hati. Nyi Roro Kidul hanya menggeleng. "Karena kau hanya mengandalkan tipu daya dan kebohongan. Ilmu yang tidak didasari kebenaran tidak akan pernah bisa mengalahkan keadilan." Gus Samsudin menggeram. "Aku tidak akan kalah." Dengan sisa-sisa tenaga, ia merapal mantra terakhirnya, menciptakan tameng pelindung dari kabut hitam. Namun, Nyi Roro Kidul tetap tenang. "Jika kau masih menolak kebenaran, aku akan memaksamu melihatnya dengan matamu sendiri." Ombak hijau yang bersinar terang muncul dari tanah, membentuk pusaran besar yang mengelilingi padepokan. Cahaya terang itu membuat semua orang menutup mata. Gus Samsudin merasakan tubuhnya terangkat dan terseret ke dalam pusaran ombak tersebut. Kabut hitam yang melindunginya perlahan lenyap. "Apa ini?" teriaknya, namun suaranya tenggelam dalam gemuruh ombak yang berputar. Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, dan suaranya terdengar dingin. "Lihatlah dirimu sendiri." Tiba-tiba, dalam pusaran ombak, bayangan-bayangan muncul, wajah orang-orang yang pernah ditipu Gus Samsudin, pasien yang ia bohongi, santri yang ia ajarkan ilmu sesat, dan orang-orang yang kehilangan harapan karena kebohongannya. Mereka semua menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Gus Samsudin merasa dadanya sesak, tidak mampu menghindar. Ia dipaksa melihat kenyataan yang selama ini ia abaikan. Ia mulai merasakan betapa kecil dirinya di hadapan kebenaran. "Apa-apa yang telah kulakukan?" suaranya bergetar. Pusaran ombak perlahan mereda, menurunkan tubuh Gus Samsudin kembali ke tanah. Ia jatuh berlutut,
Tangannya gemetar. Para santri dan pasien yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam. Beberapa mulai menangis, merasa bahwa mereka telah dibutakan oleh keyakinan yang salah. Nyi Roro Kidul menatap Gus Samsudin dengan tatapan penuh belas kasih. Sekarang kau telah melihat sendiri. Kau memiliki pilihan, melanjutkan jalan yang salah, atau kembali ke jalan yang benar. Gus Samsudin menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak bisa membantah. "Ah, aku telah berbuat salah," ucapnya, hampir tak terdengar. Ia mengangkat kepala perlahan, matanya kini penuh kesadaran baru. Tempat yang dulu ia banggakan sebagai padepokan, kini terasa asing. Para pasien yang pernah datang dengan harapan, kini menatapnya dengan ragu. Santri yang dulu ia ajarkan ilmu, mulai mempertanyakan kebenaran. Dan di tengah-tengah itu, hanya Nyi Roro Kidul yang tetap berdiri tegak, menunggu keputusan akhirnya. Gus Samsudin mengepalkan tangannya dan menghela napas panjang. "Aku akan meninggalkan semua ini," katanya dalam hati. Keputusan itu mengguncang para santri dan pasien di sekitarnya. Beberapa merasa lega, namun tak sedikit yang masih belum percaya. Nyi Roro Kidul hanya tersenyum tipis, seolah mengetahui bahwa keputusan tersebut adalah langkah yang bijak. Dengan gerakan anggun, Nyi Roro Kidul berbalik, bersiap untuk kembali ke istananya yang megah di Laut Selatan. Angin yang semula berhembus kencang kini mulai mereda. Ombak hijau yang sebelumnya mengelilingi padepokan perlahan-lahan menghilang, tak meninggalkan jejak sedikit pun. Para santri dan pasien yang tersisa mulai membubarkan diri, membawa cerita yang akan menjadi kenangan selama bertahun-tahun. Sementara itu, Gus Samsudin tetap duduk di tanah, tatapannya kosong dan penuh kebingungan. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Semua yang telah ia bangun bertahun-tahun, nama dan reputasi yang ia capai, hancur dalam sekejap. Namun, ia juga menyadari bahwa ini adalah peluang untuk memulai kembali. Dengan perlahan, ia bangkit, menatap kembali padepokan yang pernah menjadi pusat kehidupannya sebelum melangkah pergi, meninggalkan masa lalu yang penuh kesalahan. Di kejauhan, ombak Laut Selatan bergulung tenang, seolah menyaksikan perjalanan baru Gus Samsudin. Di istana bawah laut, Nyi Roro Kidul tersenyum, puas mengetahui bahwa kebenaran telah menang sekali lagi. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.